Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan ya, cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah mau bunuh orang. Emang lo siapa? Bisa-bisanya negara rakyatnya. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini mungkin kalau teror ke saya aja nggak ada masalah, tapi karena ini rumah padat penduduk ya kan, ini kan jalanan kecil, cuma satu mobil di depan rumah saya ini, terus dilempar bom molotov, andaikan tadi apinya masih nyala itu bisa meledak, dan itu jatuhnya persis di bawah mobil saya, mobil meledak kebakar semua nih mas. Ini yang harus dikhawatirkan, bukan saya yang khawatirkan, tapi negara harus khawatir karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ini semacam rangkaian teror. Karena sebelum teror bom molotov ini kan ada juga kiriman teror lain. Mengintimidasi, meneror saya dengan mengirim paket ke rumah saya, dan paket itu di dalamnya adalah isinya bangkai ayam yang kepalanya terpotong dengan surat ancaman segala macam. Itu hari Senin pukul 20.44. Lalu kemudian sehari kemudian nggak ada apa-apa, baru 2 hari kemudian subuh pukul 03.12 pagi itu ada 2 orang datang, nggak menggunakan kendaraan, itu datang jalan kaki langsung melempar molotov ke depan rumah saya. Itu yang saya laporkan tadi. Terus respons polisi gimana nih? Responnya cepat. Mudah-mudahan begini loh mas. Ini maksud saya dalam kasus ini tidak bisa dibiarkan. Harus ditemukan pelakunya siapa. Kenapa? Agar publik pikirannya tidak liar kemana-mana. Yang disalahin takutnya nanti pemerintah lagi. Padahal belum tentu pemerintah melakukan hal ini gitu loh. Konten-konten Anda kan banyak kan berupa kritik terhadap pemerintah tuh. Kalau ini yang melakukan pemerintah, menurut saya terlalu naif. Kalau ini yang melakukan pemerintah ya terlalu naif ya. Terlalu vulgar banget nih cara mainnya. Sherly Anavita dan DJ Doni diteror. Mereka berdua diteror setelah aktif menyuarakan dan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan dampak bencana banjir di Sumatera. Menurut kalian, siapa pihak yang berada di belakang aksi para peneror ini? Yang dilakukan oleh Sherly Anavita dan DJ Doni merupakan upaya mereka sebagai warga negara untuk mengingatkan pemerintah bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih cepat lagi, sehingga hak-hak para korban bencana banjir Sumatera dapat segera dipenuhi dan daerah yang terdampak bencana dapat secepatnya dipulihkan. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait DJ Doni ya, yang diteror ya sama bangkai ayam di rumahnya. Aksi ini intimid ya, terekam CCTV guys ya. Karena dia tuh melakukan kerap kritik pemerintah ya. Jadi dia mendapatkan ya sama seseorang oknum yang tidak dikenal ya. Kreator konten Sherly juga mengalami yang sama gitu guys. Mobilnya dipilok, rumahnya dilempari telur busuk guys. Kira-kira ini infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah ini kita lihat lagi infonya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng infonya guys. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya. Langsung kita reaction bareng-bareng guys, maaf ya. DJ Doni dan Sherly Anavita dapat teror, dikirimi bangkai ayam hingga dilempari telur busuk. Diketahui DJ Doni dan Sherly Anavita ini aktif menyuarakan dan mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak bencana banjir di Sumatera dan Aceh.
Kira-kira siapa yang berada di belakang para peneror ini? DJ Doni dan Sherly Anavita ini, apa yang mereka lakukan adalah upaya mereka sebagai warga negara untuk mengingatkan pemerintah agar bekerja lebih baik dan lebih cepat supaya bencana banjir yang menimpa Sumatera dan Aceh tidak menelan banyak korban dan mendapat penanganan lebih baik, dan supaya dampak dari bencana ini segera cepat pulih. Yang mereka suarakan itu adalah sebagai batas sosial agar pemerintah memberikan hak para korban sebagai warga negara yang harus segera mendapat bantuan. Kritik itu adalah pembatas sosial agar pemerintah bekerja lebih baik, sementara aksi mereka dianggap ancaman sehingga diteror sedemikian rupa. Jelas ini melawan hukum yang melanggar undang-undang, dan pihak Polri harus segera menangkap para teror tersebut. Karena bisa jadi ini adalah teror adu domba antara masyarakat dan pemerintah. Jika dibiarkan dan tidak diselidiki, maka ini patut diduga Polri dan pemerintah melindungi para peneror ini. Karena teror dan sabotase ini udah satu paket. Karena Waduh. kalau misalnya aparat atau negara mau membungkam orang, pasti caranya nggak semurahan ini. Karena teror ini sudah banyak terlihat, seperti jembatan yang bautnya dicuri, dan kabel trafo listrik dicuri, aki alat berat hilang. Kalau dijual juga nggak seberapa. Teror ini bisa jadi karena lagi ada jatah haram dan mata pencaharian orang lagi terusik. Mata pencaharian orang lagi terusik, sehingga jatah menambah kekayaannya lagi berkurang. Maka mereka lagi membenturkan masyarakat dan pemerintah. Ada pihak ketiga yang lagi gencar mengadu domba agar kita saling benci. Ayo kita semua saling rangkul, karena mengkritik pemerintah itu bukan berarti kita benci pemerintah. Justru kita sayang ke pemerintah. Pemerintah itu tidak anti kritik. Kritik itu sebagai pengingat supaya pemerintah tidak lena dengan keistimewaan yang dimiliki, tidak lupa, tidak berbelok dengan tujuannya, tidak lupa dengan rakyat yang lagi susah. Itu tujuannya mengkritik pemerintah. Usai kritik Benar, bencana ya. yang ada di Sumatera, kedua influencer ini diteror. Tuh ya, viral influencer Sherly Anavita dan DJ Doni diteror ya. Usai kritik bencana Doni Sumatera. sama Sherly Anavita. Pertanyaannya, siapa yang teror mereka? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka diteror sama pemerintah. Dan kemungkinan kedua, mereka diteror sama mafia. Kalau memang mereka diteror sama pemerintah, nggak mungkin caranya sebodoh ini. Pemerintah kalau neror, pasti caranya lebih bersih, tanpa ninggalin jejak satupun. Lah ini caranya kotor sekali, masih ada jejaknya. Dan kemungkinan kedua, teror ini dilakukan sama mafia untuk menciptakan konflik antara yang pro oposisi dengan yang pro pemerintah. Atau mafia bayar orang untuk menciptakan teror ke dirinya sendiri. Ini nggak nuduh, tapi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa arahnya ke mafia? Ya kalian tahu sendiri kan, pemerintahan Prabowo Gibran ini lagi gencar-gencarnya. Tuh catatan kasus korupsi 2025 guys ya. Kasus terbesar dan kerugian negara tuh guys, banyak banget ya ternyata ya. Berantas kasus korupsi. Dari yang nggak bisa tersentuh, bisa jadi tersentuh. Apa nih? Kronologi kasus Riza Khalid ya. Jadi tersangka hingga buron ke Jagung. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Teror ini dilakukan oleh siapa? Tulis pendapat kalian. Pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly Nih, usai kritik bencana, Sherly diteror. mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan Kok bisa tahu rumahnya ya? ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks. Waduh guys, tuh ya. Ngomong Sherly Anavita, kritik soal kenapa Sumatera diperlakukan Yo, bencana Sumatera dan Aceh disepelekan ya. Momen Sherly Anavita kritik soal kenapa Sumatera diperlakukan secara berbeda katanya gitu guys. secara berbeda. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan nasionalisme Pak Prabowo, cintanya Pak Prabowo terhadap rakyat. Tapi pertanyaan kritis yang hari ini muncul di publik adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Prabowo hari ini sebagai presiden dalam melihat apa yang terjadi, sebutlah kondisi bencana asap saat itu, bagaimana Gerindra cukup mendorong pemerintah untuk menjadikan itu sebagai bencana nasional, atau yang di Lombok misalnya. Dan hal yang sama hari ini terjadi dengan jumlah korban, kerusakan yang sangat masif, bahkan kalau konteks tsunami ini sudah melebihi tsunami dampaknya. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk melakukan hal yang sama dengan kondisi bencana yang jauh lebih masif dampaknya? Bukan bencana nasional maksud Anda? Sampai sekarang belum. Bayangkan, Waduh. hanya karena menyuarakan kritik soal bencana,
seorang influencer harus menerima teror nyata. Shirley Anavita, konten kreator asal Aceh, mengaku diteror orang tak dikenal setelah bicara terbuka soal penanganan bencana di Sumatera. Bukan cuma hujatan di media sosial, mobilnya dicoret-coret, rumahnya dilempari telur busuk, dan ada pesan ancaman fisik yang ditinggalkan. Semua ini, kata Shirley, terjadi setelah ia tampil di media nasional dan menyuarakan kondisi korban bencana yang menurutnya belum tertangani dengan layak. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan negara, tapi untuk membela warga terdampak. Kasus ini ramai diberitakan media nasional seperti Suara.com, NTV News, dan jaringan Pikiran Rakyat. Waduh ya. Beberapa hari ini teman-teman influencer tuh banyak banget yang kena teror, teman-teman. Ada yang dilemparin bom molotov, ada yang dicoret-coret mobilnya, ada yang dikirimin surat-surat ancaman, ada yang didoxing WA-nya, bahkan ada yang dikirimin kepala ayam. Jujur bener-bener mengerikan jadi orang kritis di negeri ini, teman-teman. Dan beberapa bulan yang lalu gue juga sempet didoxing WA-nya di saat gue lagi gencar-gencarnya mengkritisi kebijakan-kebijakan bodoh dari pemerintah. Tapi ya gue nggak langsung menyimpulkan bahwa apa yang terjadi sama influencer sekarang maupun sama gue pada saat itu adalah ulah dari pemerintah. Dan gue adalah salah satu orang yang yakin kalau ini ulah daripada orang-orang yang sengaja mau pecah belah masyarakat dan juga pemerintah. Karena ya kalau kita lihat sekarang yang diserang itu adalah orang-orang yang seakan-akan kontra sama pemerintah. Yang pastinya banyak juga netizen atau masyarakat yang pro ke para influencer itu. Padahal faktanya banyak juga kok konten-konten mereka yang justru pro sama kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan kalau influencer di Indonesia tuh ya fair-fair aja gitu. Ketika ada tingkah laku aneh dari para pejabat ataupun kebijakan-kebijakan yang aneh ya akan dikritisi. Tapi ketika ada yang bagus ya akan disupport. Tapi ya balik lagi menurut gue disitulah celahnya, teman-teman. Buat para peneror ini ya adu domba masyarakat dan juga pemerintah. Dan gue yakin banget tujuannya adalah menciptakan chaos lagi. Jadi ya sekarang netizen punya PR besar untuk lebih kritis lah. Jangan sampai karena hal ini kita mudah diadu domba yang ujung-ujungnya bakal merugikan negara kita juga, teman-teman. Tuh guys, itu dia beberapa infonya ya terkait teror ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir tentunya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Balik lagi nanti di video selanjutnya ya guys ya. Dan see you guys.